Halo, selamat petang saudara. Anda sedang menyaksikan live update petang bersama dengan saya Nila Irda. Berbagai informasi teraktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda dari berbagai daerah di Indonesia. Kita jelang inilah live update petang selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, saudara. Anggota Watim Pres Habib Lutfi bin Yahya berziarah ke makam Putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Han Mumtaz. Ziarah Habib Lutfi ke makam Eril ini dilakukan pada Minggu 19 Juni kemarin di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mengenakan pakaian serba putih, Habib Lutfi ditemani langsung oleh Ridwan Kamil dan juga Atalia Praratya. Dalam unggahan di akun Instagram pribadi Ridwan Kamil, Habib Lutfi tampak membacakan tahlil dan sholawat untuk Eril. Sejumlah warga juga ikut hadir di lokasi untuk turut mendoakan almarhum Eril. Momen ziarah Habib Lutfi ke makam Eril seketika menjadi teduh dan juga syahdu. Sebelum meninggalkan lokasi pemakaman Eril, Habib Lutfi, sang ulama karismatik ini juga berterima kasih atas kehadiran Kang Emil yang sudah mendampinginya untuk berziarah. Tak hanya itu, Kang Emil juga mengucapkan terima kasihnya karena Habib Lutfi telah bersedia datang, bahkan berziarah langsung ke makam Eril. Tak hanya berziarah, ulama tersebut juga datang ke kediaman Ridwan Kamil dan sempat santap makan bersama dengan sang gubernur. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang kurir aplikasi belanja dianiaya saat mengirimkan barang pesanan pelanggan. Insiden tersebut terjadi di Metro Lampung, tepatnya di seberang Rumah Sakit Muhammadiyah Metro Bedeng 16C pada Sabtu 18 Juni 2022 siang. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit 20 detik yang beredar di media sosial, tampak terlihat seorang pemuda bercelana pendek memukul korban dengan menggunakan helm berkali-kali. Diduga bahwa insiden tersebut terjadi saat korban hendak melakukan COD dengan pelaku. Koordinator kurir aplikasi belanja Kota Metro tersebut, Galuh Wijaya, mengatakan korban yang dipukul bernama Aji, 20 tahun. Diakuinya pelaku yang memukul korban bukan yang memesan barang, melainkan rekannya. Karena tak terima adanya insiden tersebut, rekan korban pun mendatangi rumah pelaku dan mengamankan pria berinisial MJ ini. Beruntung saat kejadian, pelaku bisa diselamatkan oleh anggota Polsek Metro Barat yang datang ke rumah pelaku. Diakui Galuh, kasus ini tidak akan diselesaikan dengan jalan damai dan akan dibawa ke ranah hukum. Saat kejadian, korban diketahui hendak mengantarkan pesanan ke rumah sang pemesan. Saat pesanan pertama diantar, pemesan diketahui tidak ada di rumah. Kemudian korban mencoba menghubungi kembali dan tetap gagal mengirimkan barang. Sang pemesan sempat meminta agar barang yang dipesannya diantarkan besok harinya. Namun korban mengatakan apabila barang tidak dibayar, maka akan direturn ke toko yang bersangkutan. Saat terakhir dihubungi, korban dan pemesan berjanjian di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Metro. Ketika itu, pemesan sudah menunggu bersama dengan pelaku. Galuh mengatakan saat kejadian barang tersebut sebenarnya sudah dibayar oleh pemesan. Nilai barang sebesar Rp95.000. Namun entah kenapa, tiba-tiba saja pelaku naik pitam kemudian memukuli korban. Terkait insiden ini juga telah terhimpun wawancara yang dilakukan bersama dengan pihak kepolisian. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Oh, jadi kejadiannya itu ini ya. Kemarin ya Bang ya? Sabtu ya? Iya. Dia kalau model video langsung nanti ya oleh karena kita belum pelajarin semuanya, kayak aja. Cuma rekomendasi aja begitu. Kalau mau yang rumit benar, ya saya harus lihat dulu. Siap. Saya ngerti dengan semua orang, tapi ya minta narasinya biar jelas gitu. Si tersangka merasa tersinggung atas perkataan si pelaku. Hal apa yang dia kasih tahu itu sebenarnya tidak berat-berat benar sih, cuma mengatakan kalau nggak salah di situ kalau nggak punya uang jangan pesan secara online gitu. Atau si COD ya. COD ya. Terus si tersangka ini, si pelaku ini melakukan pemukulan gitu loh, langsung
melakukan pemukulan terhadap si korban. Kawannya satu lagi yang satu ini si Rizky itu ikut bantu melakukan pemukulan juga. Oh, berarti 2 orang yang? Dua orang, ya. Identitas pelaku dan korbannya sendiri? Saudara, spanduk bergambar Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani dan juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terpasang tepat di Simpang 4 Masjid Solihin, Jalan RM Said, Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Senin 20 Juni. Ada 2 spanduk bergambar Puan disandingkan dengan Gibran yang terpasang di tembok bangunan sisi selatan jalan tersebut. Selain terdapat gambar Puan dan Gibran, spanduk ini juga terdapat tulisan Puan bersama Gibran dari Solo Raya untuk Indonesia. Seorang warga yang ada di lokasi mengatakan pemasangan spanduk tersebut diduga dilakukan pada malam hari. Ia mengatakan tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk Puan dan Gibran di kawasan tersebut. Terkait hal ini, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku belum mengetahui spanduk dirinya dengan Puan Maharani yang terpasang di lokasi. Gibran pun tidak memberikan tanggapan apapun. Meski begitu, banyak dorongan dari berbagai pihak. Putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku bahwa dirinya saat ini sedang fokus di Solo. Gibran kembali menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan di kota Solo. Pihak kepolisian telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pesta bertajuk Bungkus Night di tempat spa di kawasan Jakarta Selatan, Saudara. Kelimanya memiliki peran berbeda dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan, dari kelima pelaku ada yang berperan sebagai perancang. Ada pula yang mencari orang untuk mempromosikan, kemudian ada pula yang bertugas mengupload ke sosial media. Kepolisian mengatakan kelima orang tersebut merupakan orang yang bekerja di tempat spa ini. Kini kelima tersangka dijerat pasal 27 dan pasal 45 Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Pornografi. Para tersangka telah dilakukan penahanan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, jagat maya dihebohkan dengan beredarnya poster acara bertajuk Bungkus Night Volume Kedua. Acara ini diselenggarakan oleh sebuah grup hiburan malam bernama Urbanika. Dalam poster tertulis event tersebut digelar di sebuah panti pijat yang ada di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan pada 24 Juni. Tema dan konsep acara tersebut berupa disko dengan menampilkan foto wanita seksi di dalamnya. Acara ini juga memuat kata-kata atau jargon promosi bernada sensual. Meski event ini gratis, dalam poster tertulis setiap pengunjung yang berminat mendapatkan fasilitas lebih dikenakan charge sebesar Rp250.000. Tak hanya itu, terdapat pula jargon promosi bermuatan sensualitas lainnya yang tertulis dalam postingan itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Jawa Barat, Saudara. Ibunda seorang bobotoh bernama Sopiana Yusuf yang meninggal dunia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat lalu membuat pengakuan. Diakui oleh ibunda pria bernama Fian ini, sang putra sempat bercerita ingin menjadi Emeril Han Mumtaz, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Rupanya ucapan Fian adalah firasat sebelum kepergiannya. Fian meninggal dunia ketika melihat pertandingan antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya di grup C Piala Presiden. Ibunda dari Fian, yakni Dian Purwanti, mengatakan beberapa hari sebelum berpulang, Fian disebutnya kerap mempunyai keinginan yang aneh. Saat disambangi di kediamannya yang berlokasi di Kelurahan Ciparigi RT 3 RW 9, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, Dian Purwanti mengatakan Fian ingin seperti Emeril Han Mumtaz atau almarhum Eril. Fian menuturkan bahwa ia ingin banyak didoakan seperti doa yang terus mengalir pada Eril kala ia meninggal dunia. Ibundanya pun sempat menegur Fian karena ucapannya dianggap kurang etis. Dian Purwati pun akhirnya sadar bahwa ucapan Fian justru menjadi doa dan kenyataan kala anaknya meninggal dunia. Tangisan Dian tak terhenti kala ia menceritakan bahwa Fian ingin mempunyai sebuah motor trail.
Ibu asli Bandung ini mengatakan hingga saat ini dirinya masih merasa mengganjal dengan keinginan anaknya yang belum tercapai hingga sebelum malam kepergian anaknya ini, Dian Purwanti, sempat beberapa kali menanyakan pada sang anak akan keberangkatannya. Bahkan melalui pesan WhatsApp, Sopiana Yusuf atau Fian sempat memberikan pesan pada ibundanya. Fian meminta agar ibundanya tak perlu khawatir dan tidak lupa makan. Fian juga pernah menyampaikan pesan bahwa jika dirinya pergi, maka sang ibu tidak akan ada lagi yang menjaga. Terkait adanya insiden bobotoh yang meninggal dunia ini, saudara juga telah terekam. Ini adalah hasil wawancara yang dilakukan wartawan kami dengan seorang saksi mata bernama Apoy. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Mencekam banget dikarenakan supporter Viking Persib Meluber. meludak itu mencekam dengan anggota polisi dan brimob. Saking dia mau masuknya ke stadion GBLA itu di sana saling berdesak-desakan. Oh, memaksa masuk nih. Memaksa masuk, terus Karcis nggak punya? nggak punya, tiket udah habis, dia beli tiket di mana. Nah, langsung dia itu memaksa untuk masuk, akhirnya Pintu jebol. Dan itu yang tertimpa itu apa gerbang Besi itu, gerbang. ya. Itu yang meninggal. Yang meninggal, yang terkena timpaan itu ada 4 orang sebetulnya. Cuman yang meninggal langsung itu ada 2 orang. Yang pertama dari Viking Bogor itu kejadiannya itu pas gol. Gol terakhir? Ya, gol pertama Persib itu yang kemasukan ke Persib itu gol langsung membludak gitu orang. Oh, jadi membludak. Seorang pria bernama Ahnaf Arifif alias Erayani yang nekat membuat banyak kebohongan demi bisa menikahi seorang gadis pujaannya berinisial M yang berasal dari Jambi beredar dan viral di media sosial. Pernikahan sesama jenis ini menjadi sorotan, saudara, apalagi foto souvenir pernikahan hingga undangannya yang viral di media sosial. Dalam foto terlihat Erayani yang identitasnya akhirnya terungkap bahwa ia adalah seorang wanita. Tampak menggunakan setelan jas dokter hingga nama gelar di undangan yang teramat panjang. Dari secari kertas undangan yang dijadikan barang bukti di persidangan, ada sejumlah gelar akademik yang dipakai oleh terdakwa Erayani. Uniknya di antara gelar tersebut bukanlah gelar akademik resmi, namun buatan terdakwa sendiri. Kasipidum Kejari Jambi mengatakan bahwa pelaku mengaku lulusan sebuah perguruan tinggi di Amerika. Ia juga mengaku menjadi dokter sekaligus sarjana hukum. Erayani juga mengaku bahwa dirinya bekerja di pertambangan batubara. Undangan dengan motif daun di sudut kiri atas dan juga sudut kanan bawah ini tertulis The Wedding of NA, yakni inisial saksi korban, dan juga Erayani dengan nama Ahnan Arafif dengan gelar SPBS, SA, ST, SH, dan juga SHUM. Di bawah nama tertulis bahwa waktu acara pernikahan dilangsungkan pada 17 Oktober 2021. Pernikahan siri keduanya ini hanya bertahan 10 bulan hingga akhirnya Erayani dilaporkan ke kepolisian lantaran ibu korban yang menaruh curiga. Tak hanya itu, identitas asli Erayani juga akhirnya terungkap. Demi menutupi identitasnya ini, Erayani bahkan nekat menjadi imam di sebuah masjid ketika sholat Jumat. Sebelum menikahi korban, Erayani mengaku bahwa ibu kandungnya baru saja meninggal dunia pada awal Juli 2021 karena COVID-19. Seusai menuai polemik atas keberadaannya saudara kelompok Khilafatul Muslimin yang berada di Bekasi mendeklarasikan diri dengan menolak segala bentuk radikalisme. Deklarasi tersebut disampaikan oleh Amir Khilafatul Muslimin wilayah Bekasi Raya, Joni Pahamsah, alias Abu Salma, dan juga para anggota di Markas Khilafatul Muslimin Bekasi, Pekayon, Bekasi. Deklarasi dihadiri PLT Wali Kota Bekasi, Tri Andianto, dan juga jajaran serta Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Rama Samtama Putra.
Dalam deklarasinya, pengurus Khilafatul Muslimin mengakui NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kelompok tersebut juga menyatakan tekadnya untuk mempertahankan NKRI. Khilafatul Muslimin wilayah Bekasi Raya juga bertekad menyelenggarakan pengelolaan pondok pesantren dan pendidikan yang berada di dalam Yayasan Khilafatul Muslimin dengan menjunjung tinggi prinsip kebinekaan, toleransi beragama, dan menolak radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila. Khilafatul Muslimin sendiri mendirikan sejumlah pondok pesantren Ukhuwah Islamiyah sebagai salah satu sarana doktrinasi khilafah pada anggotanya. Pondok pesantren tersebut dikatakan kepolisian telah tersebar di setidaknya 25 daerah. Pondok pesantren Khilafatul Muslimin ini tersebar dari Aceh hingga Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 25 pondok pesantren dipastikan melanggar aturan di Indonesia. Setidaknya keberadaan lembaga pendidikan di bawah naungan Khilafatul Muslimin telah melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Undang-Undang Pesantren. Telah terhimpun pula saudara, begini video pada saat jemaah Khilafatul Muslimin melakukan deklarasi kebangsaan. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Kasus soal rendang dari bahan babi menjadi sorotan seusai adanya sebuah restoran nasi Padang yang viral di media sosial. Persoalan tersebut rupanya menimbulkan polemik baru hingga ke Gus Miftah yang menyinggung soal rendang yang disebutnya memiliki agama. Pernyataan dari Gus Miftah itu pun dikomentari oleh Ustadz Adi Hidayat. Dalam unggahannya pada 14 Juni lalu, saudara Gus Miftah ini mempertanyakan soal rendang yang disebutnya harus punya agama. Hal ini menyusul viralnya kabar adanya rumah makan yang menyediakan masakan berbahan babi bernama Babi Ambo. Banyak warga asli Minang yang merasa dihina karena masakan Padang yang halal bisa dipandang haram karena adanya rendang dari daging babi yang dibuat restoran Babi Ambo. Pihak restoran sendiri mengaku bahwa memang mereka menjual makanan non-halal dan sudah memberi label non-halal. Ia juga mengaku tak bermaksud menghina masakan Padang karena makanan berbahan babi tersebut dibuat atas kecintaannya pada masakan Padang. Polemik rendang babi ini lantas dikomentari oleh Gus Miftah. Dalam pernyataannya, Gus Miftah mengatakan justru harusnya penjual yang menjual makanan haram dan memberikan label non-halal mendapatkan apresiasi. Ia lantas menyoroti polemik tersebut dengan menanyakan sejak kapan makanan rendang memiliki agama hingga disorot kehalalannya hingga keharamannya. Ucapan Gus Miftah itu lantas dikomentari kembali oleh Ustadz Adi Hidayat melalui kanal YouTube-nya. Ustadz yang akrab disapa Uwah tersebut mulanya menyampaikan untuk tidak mengecilkan apapun. Terlebih apabila sesuatu tersebut telah menjadi tradisi. Uwah kemudian menyinggung pertanyaan tentang sejak kapan rendang mempunyai agama. Uwah pun memberikan jawaban rendang memiliki agama sejak Batik, Calung, hingga Angklung mempunyai kewarganegaraan. Menurutnya makanan rendang halal di Minangkabau sama halnya dengan budaya Indonesia lain. Uwah mencontohkan ketika batik yang menjadi budaya Indonesia diklaim oleh negara lain, tentulah orang Indonesia akan menolak hal tersebut.
Ia mengatakan pernyataan yang terkait kapan rendang punya agama sangatlah tidak berfaedah. Pasalnya hal ini sudah menjadi budaya yang sangat melekat. Kita beralih ke informasi lain, kisah seorang kakek yang digaji dengan uang mainan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, kakek ini mengaku tak tahu bahwa uang yang diberikan mandornya adalah uang mainan. Kakek tersebut diketahui bekerja sebagai tukang tebang tebu di wilayah Lampung Tubaba. Terkait kejadian ini, pihak kepolisian Tulang Bawang Barat mengurai fakta dari kasus sang kakek. Melalui laman media sosialnya, Polres Tubaba mengungkap identitas kakek tersebut yang diketahui bernama Sunardi, bertempat tinggal di Tiuh Kagungan, Kecamatan Tulang Bawang Udit, Tulang Bawang Barat, Lampung. Sunardi mengaku memang sempat menerima gaji sebesar Rp470.000 dari mandornya. Seusai mendapatkan gaji dari bekerja sebagai penebang tebu, Sunardi pun pergi ke pasar untuk membeli daging. Namun saat hendak membayar, ia baru tahu bahwa uang gaji yang diterimanya ternyata uang mainan. Berselang 2 hari kemudian, Sunardi pun kembali ke daerah Indolambung tempat sang mandor berada. Menggunakan sepeda, Sunardi menempuh perjalanan belasan kilometer demi menemui mandor tersebut. Setibanya di area tebu tempat sang mandor, Sunardi mengaku langsung dihampiri bosnya. Mandor itu pun langsung meminta maaf atas kelalaian yang memberikan uang mainan. Lantaran merasa bersalah, mandor tersebut kemudian mengganti uang mainan itu dengan uang asli senilai Rp470.000 pada Sunardi. Berhasil mendapatkan gaji yang sesungguhnya, Sunardi pun kembali ke rumah. Atas kejadian ini, Sunardi mengaku telah memaafkan sang mandor. Tak hanya itu, Sunardi pun mengaku enggan memperpanjang kasus ini ke jalur hukum. Karenanya, Sunardi dan sang mandor memilih untuk berdamai. Kepada pihak kepolisian, Sunardi mengaku tak mengenal dan tak tahu siapa nama mandornya. Namun, Sunardi telah bekerja di area kebun tebu tersebut selama 11 hari. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Saudara, menegaskan bahwa organisasi Khilafatul Muslimin bukan organisasi teroris. Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengatakan organisasi ini baru dalam konteks intoleran yang tidak mengakui sistem hukum dan pemerintah. Khilafatul Muslimin tidak ditindak dengan Undang-Undang Terorisme, namun dipersangkakan pasal 59 ayat 4 dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Boy menegaskan pihaknya tidak kecolongan dengan munculnya Khilafatul Muslimin. Menurutnya munculnya ormas-ormas dengan latar belakang ideologi yang beragam, termasuk yang mengusung ideologi khilafah, merupakan akibat dari terbukanya ruang berekspresi dan berpolitik setelah rezim Orde Baru runtuh. Munculnya Khilafatul Muslimin sendiri erat kaitannya dengan negara Islam Indonesia. Pasalnya, sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan ini adalah mantan NII. Pendiri dan pemimpin Khilafatul Muslimin adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, mantan anggota NII, sekaligus salah satu pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin Kruki, bersama dengan Abu Bakar Ba'asyir. Khilafatul Muslimin mendirikan sejumlah pondok pesantren Ukhuwah Islamiyah sebagai salah satu sarana doktrinasi khilafah pada anggotanya. Pondok pesantren tersebut dikatakan kepolisian telah tersebar di 25 daerah. Pondok pesantren ini tersebar dari Aceh hingga Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 25 pondok pesantren dipastikan melanggar aturan di Indonesia. Setidaknya keberadaan lembaga pendidikan di bawah naungan Khilafatul Muslimin telah melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pesantren. Informasi tadi, Saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Nila Irda, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!